Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Nurul Zaratul Homroh dengan nomor induk mahasiswa 201901008 dari kelas A semester 3 Prodi S1 Keperawatan, Kampus Stikes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi kesehatan dengan topik diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Jadi, menurut Fatimah 2015, diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Secara umum, diabetes mellitus merupakan penyakit di mana organ pankreas tidak dapat memproduksi insulin dengan baik sesuai dengan kondisi tubuh, sehingga menyebabkan kadar glukosa darah dalam tubuh meningkat atau disebut hiperglikemia. Faktor resiko diabetes mellitus. Yang pertama ada obesitas atau kegemukan atau dengan kata lain kelebihan berat badan. Yang kedua ada hipertensi, yaitu peningkatan tekanan darah di atas batas normal. Yang ketiga, riwayat keluarga atau genetik. Yang keempat, umur. Yang kelima, rokok dan alkohol. Selanjutnya, klasifikasi diabetes mellitus menurut etiologinya. Yang pertama, ada diabetes mellitus tipe 1, yaitu kerusakan pabrik insulin, pankreas, sehingga tidak dapat memproduksi insulin. Penderita diabetes tipe 1 membutuhkan insulin dari luar. Yang kedua, diabetes tipe 2, yaitu sel-sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin, meskipun produksi insulin normal. Yang ketiga, diabetes mellitus gestasional, yaitu hanya terjadi pada usia kehamilan. Setelah ibu melahirkan, diabetes akan hilang dengan sendirinya. Gejala klinis dari penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, penderita diabetes mellitus akan merasa sering lapar sehingga menyebabkan ia banyak makan. Yang kedua, sering merasa kehausan sehingga banyak minum. Yang ketiga, sering kencing, terutama di malam hari. Yang keempat, mudah lelah. Yang kelima, nafsu makan meningkat, tetapi berat badan semakin menurun. Pemeriksaan diabetes mellitus. Ada dua jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu pemeriksaan diagnostik. Yang kedua ada pemeriksaan penyaring. Apa sih bedanya pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan penyaring? Jadi, pemeriksaan diagnostik dilakukan pada mereka yang sudah menunjukkan gejala diabetes mellitus. Sedangkan pemeriksaan penyaring yaitu untuk mengidentifikasi mereka yang tidak bergejala tetapi mempunyai faktor resiko diabetes mellitus. Pengobatan diabetes mellitus. Ada dua macam pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama, tanpa obat. Yang kedua, dengan obat atau farmakologi. Yang pertama, tanpa obat terdiri dari edukasi, olahraga, diet, dan terapi gizi. Yang kedua, dengan obat atau farmakologi, yaitu penggunaan obat oral dan juga insulin. Indikasi penggunaan insulin antara lain, yang pertama, penderita diabetes mellitus tipe 1, yang kedua, penderita diabetes mellitus tipe 2 jika terapi obat secara oral tidak memenuhi tujuan terapi. Yang ketiga, pasien yang memiliki kontraindikasi dengan obat oral. Komplikasi diabetes mellitus. Komplikasi diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu komplikasi akut, jangka pendek, dan komplikasi kronis jangka panjang. Komplikasi akut terdiri dari hiperglikemia dan hipoglikemia. Hiperglikemia merupakan kadar glukosa darah di dalam tubuh lebih dari 200 mg per desiliter. Sedangkan hipoglikemia, kadar glukosa darah di dalam tubuh kurang dari 50 mg per desiliter.
komplikasi kronis atau jangka panjangnya, yang pertama ada komplikasi makrovaskuler, yaitu yang mengenai pembuluh darah besar, contohnya penyakit jantung koroner dan pembekuan darah pada otak. Yang kedua ada mikrovaskuler atau mengenai pembuluh darah kecil, misalnya katarak dan kebutaan. Adapun pencegahan penyakit diabetes mellitus diantaranya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang diabetes mellitus. Yang kedua, mempertahankan berat badan ideal agar tidak terjadi obesitas. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, tes glukosa darah secara teratur. Yang kelima, makanan sehat dan seimbang. Yang keenam, mengurangi asupan gula dan juga garam. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang penyakit diabetes mellitus. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.